Arus balik libur panjang malam tadi sudah ramaikan tol Cikampek, Jawa Barat. Pemerintah Arab Saudi hari ini buka kembali ibadah umroh jemaah luar negeri. Ratusan orang bentrok dengan polisi saat unjuk rasa penutupan bar dan restoran di Spanyol. Ya halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya unjuk rasa kecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terus bergulir. Bersama saya Pram Sinjaya. Dan saya Salsabila Syairah. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, bus penumpang jurusan Palembang Pagar Alam kecelakaan di Desa Pananggiran, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya, seorang penumpang dibawa ke puskesmas karena pingsan. Barusan? Iya. Jam inilah. Bus jurusan Palembang Pagar Alam terbalik di Jalan Lintas Muara Enim Prabu Mulih, Desa Pananggiran, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Bis melintang nyaris menutupi ruas jalan. Bagian depan dan samping kanan bis rusak. Sejumlah barang penumpang bus berantakan. Bus mengangkut sekitar 27 orang. Para penumpang bis dievakuasi ke rumah warga setempat. Mereka syok dan tak menduga kendaraan yang ditumpangi kecelakaan. Sejumlah penumpang terluka, salah satu di antaranya dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Kecelakaan bermula saat bus jurusan Palembang Pagar Alam hendak menyalip kendaraan di depannya. Namun ada truk dari arah berlawanan. Untuk menghindari kecelakaan, supir bus banting setir ke kiri dan terbalik. Sebelah kanan tadi ada mobil ini, mobil dam truk Hino, mau masuk jalan, ini ngelak ke banting kanan, banting kiri, terbalik. Dia kenceng. lumayan. Kalau dari ikut apa itu sakitnya kamu kakinya? Kaki saya geser pulang. Bis yang nyaris menutupi ruas jalan bisa dievakuasi tim Satlantas Polres Muara Enim setelah 1 jam kecelakaan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Dede Suhendar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menahan 2 anggota kelompok motor gede Harley Owners Group Siliwangi Bandung Chapter. Keduanya menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anggota Intel TNI di Kota Bukit Tinggi. Pengeroyokan oleh rombongan pengendara moge Harley Davidson terhadap 2 prajurit TNI aktif Intel Kodim 0304 Agam yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlanjut ke ranah hukum. Polisi menetapkan 2 pelaku, masing-masing berinisial MS dan B, anggota Harley Owners Group, HOG Siliwangi Bandung Chapter. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara menyebutkan 2 pelaku menganiaya korban. Setelah memeriksa saksi-saksi dan barang bukti, kedua pelaku ditahan di Sertana Polres Bukit Tinggi. Ada 2 orang yang menjadi tersangka dan saat ini sudah kami tahan. Yang satu inisial MS dan yang satu inisial B. Yang MS berperan membanting daripada korban. Kemudian yang B itu menendang daripada. Kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Sebelumnya, beredar video rombongan motor besar mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam saat konvoi dan berlibur di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi ini terjadi di depan toko di Jalan Sultan Syahrir, Simpang Taro, Kota Bukit Tinggi pada Jumat sore. Komandan Kodim 0304 Agam, Letkol Yosip Brustiadadi, menyebut korban adalah Serda MIS dan Serda MY yang bertugas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Sumatera Barat. Usai kejadian, kedua korban dibawa ke rumah sakit tentara untuk mendapatkan pengobatan.
Sementara, Ketua Rombongan HOG Siliwangi Bandung Chapter Indonesia, Legend TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengaku pihaknya telah meminta maaf kepada korban dan kepada Dandim 0304 Agam atas insiden tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikubang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi masih mengejar pelaku jambret terhadap seorang perwira marinir yang tengah bersepeda di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Ya, dari hasil penyelidikan, polisi telah mengidentifikasi pelaku begal tersebut. Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus penjambretan yang dialami seorang perwira menengah TNI Angkatan Laut Kolonel Pangestu Widiatmoko saat tengah bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan. Selain itu, untuk memperkuat proses identifikasi pelaku, penyidik memeriksa rekaman kamera pengawas dari sebelum kejadian, saat kejadian, dan pasca kejadian. Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Lokasi awal ada 2 kendaraan motor yang memang satu tugasnya mengawasi dan satu yang merebut. Yang akan merebut handphone milik korban pada saat itu sehingga dipertahankan oleh korban. Korban jatuh mengakibatkan luka-luka dan pasuk ada patah di tangan. Ya, ini masih kami kumpulkan alat-alat bukti yang lain ya untuk bisa membantu penyelidik untuk bisa mengungkap dan menangkap para pelakunya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus guna mengungkap aksi begal sepeda yang kian marak di ibu kota. Tim khusus ini berada di bawah pimpinan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, nantinya akan menyelidiki dan mengungkap pelaku aksi pembegalan. Polisi juga melaksanakan sejumlah upaya preventif seperti patroli dan penjagaan di jalan-jalan protokol serta jalur yang umum dilalui pesepeda, di antaranya kawasan Monas dan Sudirman Tamrin. Polisi mengimbau pesepeda untuk lebih menjaga diri serta menghindari bersepeda di lokasi sepi dan seorang diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi masih mendalami tewasnya pengemudi ojek pangkalan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, polisi juga masih mencari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi tewasnya korban. Polisi masih mendalami tewasnya Asari, seorang pengemudi ojek pangkalan yang ditemukan tewas di Jalan Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rekaman CCTV di lokasi tewasnya korban juga masih dicari. Sebelumnya korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di lehernya. Dari tangan korban ditemukan kunci motor dan diduga korban meninggal akibat dibegal karena sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi. Sementara itu, pemirsa, tim gabungan Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah menangkap 2 orang spesialis jambret dengan sasaran ibu rumah tangga dan wanita. Ya, salah seorang pelaku terpaksa ditembak petugas karena berusaha melarikan diri. Petugas Satreskrim Polresta Palangkaraya bersama Polsek Pahandut, Resmob, dan Indelmo Polda Kalimantan Tengah serta Jatan Ras Polda Kalimantan Tengah berikus Rahmat Hidayat di rumahnya di Jalan Tamrin Palangkaraya karena terlibat kasus tindak kriminal penjambretan. Petugas juga meringkus rekan pelaku bernama Ahmad Yuda Pratama di Jalan RTA Milono Palangkaraya. Pelaku Yuda terpaksa ditembak petugas karena tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri saat dilakukan pengembangan. Kedua pelaku yang merupakan residivis kasus jambret dan pencurian mobil ini kemudian dibawa ke kantor unit Satreskrim Polresta Palangkaraya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, dalam melakukan aksi penjambretan, keduanya mengincar korban ibu rumah tangga dan wanita. Dalam melakukan aksinya, dia melihat korban yang sekiranya lemah, kemudian langsung melakukan penjambretan. Namun hasil yang kami dapat belum ada korban yang sempat dilukai. Namun adalah fokus utama mereka adalah mengambil daripada barang milik korban. Sebagai barang bukti, petugas menyita tas, telepon genggam, uang tunai, dan sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai sarana untuk menjambret. Kedua pelaku juga dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, tim penikam Polrestabes Makassar membubarkan ratusan peserta balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas langsung kocar kacir meninggalkan lokasi. Tim penikam Polrestabes Makassar berkali-kali menembakkan gas air mata. Ini dilakukan sebagai upaya pembubaran aksi balap liar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. Tembakan peringatan dan gas air mata berlanjut dengan aksi kejar-kejaran antara petugas dan para pelaku yang kabur meninggalkan lokasi. Meski demikian, aparat kepolisian tetap berhasil mengamankan sejumlah barang bukti kendaraan pelaku. 4 kendaraan disita untuk diberi sanksi penilangan dan penahanan kendaraan selama 1 bulan. Jadi pada saat kami berada di lokasi, mengingat banyaknya masyarakat, banyaknya baik peserta maupun penonton daripada balap liar, kemudian adanya berusaha entah mau melarikan diri atau mau kabur daripada di lokasi tersebut, akhirnya kami mencoba memberikan tembakan peringatan atau memberikan tembakan gas air mata kepada para peserta balap liar tersebut. Perilaku balap liar di Kota Makassar telah dianggap meresahkan karena menggunakan jalan umum sebagai arena balap. Penertiban dilakukan petugas karena para pelaku juga kerap kali menutup jalan hingga warga yang melintas terganggu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani perempuan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara nekat melakukan aksi telanjang sebagai bentuk protes. Ya, wanita ini tidak terima lahan yang sudah lama dikerjakannya ditanami mangrove oleh gabungan kelompok tani lain. Aksi protes buka pakaian oleh seorang petani perempuan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengejutkan warga. Wanita ini tidak terima lahan yang sejak tahun 2006 dikelolanya bersama dengan ratusan petani lain ditanami bibit mangrove oleh gabungan kelompok tani lain. Bahkan diketahui konflik sengketa lahan ini sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Terus naik tensi darahku, ku kejar dari sana sampai sini berantem aku sama orang Gapotan. Lama-lama nggak mau orang itu sama aku, emosiku nggak tertahan. Buka baju aku kayak gini, Pak. Buka baju. Tinggal celana dalam aja. Pak cakap. Tinggal celana dalam aja. Harapan Ibu? Harapanku, ya itulah. Kami kerjain lahan ini. Jangan kalian mengganggu sama kami. Kami bilang kayak gitu. Tahun 2006, ratusan petani sudah mengelola lahan untuk pertanian dengan sistem sewa lahan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan. Namun di tahun 2018, muncul kelompok petani lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Sebelum ada keputusan ingkrah, jangan ada yang namanya Gapoptan berbuat yang tidak senonoh. Kami warga desa Nagakisar selaku ketua kelompok tani mengharapkan himbauan kepada pejabat atau instansi pemerintah agar memberikan kepastian kepada kami supaya kami bisa mengelola ini selama-lamanya. Kini kedua kelompok tani sudah saling lapor ke Mapolres Serdang Bedagai terkait aktivitas lahan dan kasus lainnya yang terjadi di lahan sengketa ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Hanya karena permasalahan pinjam gitar yang tidak kunjung dikembalikan, nyawa seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara melayang. Pelaku adalah seorang ayah dan anak yang tak lain adalah tetangga dari korban. Nyawa Tony Syahrul Damanik, warga Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, direnggut seorang ayah dan anak yang merupakan tetangga korban. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Korban tewas setelah dianiaya karena permasalahan gitar milik anak pelaku belum dikembalikan. Sebelumnya sempat terlibat adu mulut hingga kedua pelaku emosi dan melukai korban. Datanglah panas sih tadi, kenapa nggak diganti, kenapa nggak ngomong, mungkin gitulah kan. Pukulinya lah, dikasih tepuknya, dikasihnya lah dadanya. Itu di peristiwa pertama tuh bang. Kini korban telah disemayamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Sementara dua pelaku yang sempat kabur telah menyerahkan diri. Keduanya diamankan di Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada 2 ekor babi hutan mengejar pengunjung yang berwisata di Jakabaring Sport City, Palembang. Ya, dinilai membahayakan keselamatan pengunjung, 2 ekor babi tersebut terpaksa ditembak mati petugas. Ada babi guys, di Jakabaring ada babi. Ada babi. Aksi 2 ekor babi mengejar pengunjung yang sedang berwisata libur panjang di Jakabaring Sport City JSC Palembang terekam video amatir warga. Menghindari serangan babi hutan ini, sejumlah pengunjung bahkan memanjat pagar dan portal keamanan untuk menyelamatkan diri. 2 ekor babi yang menyerang pun terpaksa ditembak mati petugas karena dinilai membahayakan. Bahkan imbas peristiwa ini, kawasan wisata JSC yang bisa digunakan berwisata sepi dari pengunjung. Ditembak apa? Ditembak oleh babi. Oh, ada nembak. Lah mati berarti. Hidup tadi. Sekarang lah mati berarti. Sudah mati. Duiko. Iya. Duiko babinya. Iya. Tapi ini babi bukan babi ingun apa? Babi hutan itu. Babi hutan ya. Babi liar itu. Liar. Masuknya hewan liar di kawasan JSC bukan kali pertama terjadi. Pihak pengelola JSC segera membentuk tim pemburuan dan memasang pagar pembatas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seekor sapi seberat 350 kg terperosok ke dalam sumur sedalam 10 meter. Dan dibutuhkan waktu 6 jam untuk bisa mengevakuasi sapi tersebut. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Purbalingga berupaya mengangkat sapi yang terperosok ke dalam sumur di Desa Bojong Kaliwangi, Purbalingga, Jawa Tengah. Petugas harus bersusah payah mengangkat sapi seberat 3,5 kuintal milik Samiah, warga setempat. Upaya yang dilakukan cukup sulit karena kedalaman sumur mencapai 10 meter. Warga membantu petugas dengan membuat liang memanjang di sisi sumur untuk menjangkau dan mengikat badan sapi. Proses evakuasi memakan waktu 6 jam sebelum akhirnya sapi berhasil diangkat dari dalam sumur. Pemirsa, siang nanti diprediksi jadi puncak arus balik libur panjang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.